Jangan lupa like, lonceng, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran prakarya kelas 8 tentang pembahasan kerajinan dari bahan lunak. Apa sih itu bahan lunak? Bahan lunak itu ialah bahan yang bersifat lentur, lembut, empuk, mudah dibentuk. Kerajinan bahan lunak itu dapat bersumber dari bahan alam dan bahan buatan. Apa itu bahan alam? Bahan alam itu ialah bahan yang bersumber dari alam, belum diberikan tambahan zat kimia. Sedangkan bahan buatan itu ialah bahan yang sudah mengalami pengolahan dengan diberi tambahan zat kimia sebagai pengubah karakteristik buatan agar mudah dibentuk dan diproduksi. Di antara contoh kerajinan bahan alam ialah seperti A. Kerajinan keramik. Keramik terbuat dari tanah liat. B. Ada juga kerajinan kulit. Bisa dibuat sebagai tas, bisa dibuat sebagai sepatu. C. Kerajinan porcelain. Bisa dibuat sebagai hiasan di baju, kerudung, atau bisa juga dalam bentuk gelang. Kemudian kerajinan getahnya itu dari Kalimantan. Bisa dibuat berbagai macam bentuk kerajinan. Kemudian kerajinan dari bahan buatan. Contohnya seperti kerajinan lilin, kerajinan gips, kerajinan fiberglass, kerajinan polymer clay, kerajinan sabun. Jenis kerajinan bahan lunak alam dan buatan tersebut dapat menghasilkan berbagai produk, misalnya seperti bingkai foto, hiasan, gantungan kunci, dan lain sebagainya yang sudah banyak tersebar penjualannya di berbagai pelosok di Indonesia. Misalnya di pasar, swalayan, grosiran, mall, etc. dan lain sebagainya. Prinsip kerajinan bahan lunak. Pada praktiknya, kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip sebagai berikut. 1. Keterampilan tangan. Kerajinan dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan meskipun diproduksi banyak. Produksi kerajinan masih tetap mengandalkan tangan. Sementara itu, industri bertumpu pada kekuatan mesin. Inilah yang membedakan antara produk kerajinan dan produk industri. 2. Keterampilan teknik. Pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik, sehingga produk yang dihasilkan sudah tentu memiliki kekhasan tangan yang nampak dengan detail, rumit, dan hanya bisa dilakukan dengan keterampilan teknik yang dimiliki oleh tangan seseorang. 3. Kedaerahan atau tradisional. Kerajinan merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis, bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan, namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Kemudian kerajinan bahan lunak dengan memperhatikan dari sisi manfaatnya. 1. Kelengkapan busana.
Produk kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut dapat mempercantik diri dalam menggunakan busananya. Contohnya produk-produk aksesoris seperti gelang, kalung, bros, dan cincin. Lihat contohnya di bawah. Yang kedua, dapat dimanfaatkan sebagai kelengkapan suatu benda. Kerajinan bahan lunak yang difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda, sebagai contoh kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian muka. Jika kotak tisu sudah tidak terpakai, keramik dapat dilepas dan dipasangkan pada kotak tisu lainnya. Lihat contohnya pada gambar di bawah. Manfaat yang ketiga, dapat digunakan sebagai kelengkapan rumah atau bangunan. Produk kerajinan dapat dijadikan manfaat sebagai pelengkap rumah atau bangunan tertentu. Contohnya air mancur berbentuk kodok di taman rumah. Yang keempat, bisa dimanfaatkan sebagai kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Kerajinan dari bahan lunak seperti lilin dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap ritual upacara adat. Lihat contoh di bawah, ada upacara adat menggunakan lilin. Berdasarkan prinsip kebermanfaatan di atas, maka kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk-produk berikut. 1. Menambah keindahan. Keberadaan kerajinan bahan lunak dapat memperindah penampilan. 2. Memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Jika diberi kerajinan bahan lunak, maka sesuatu akan terkesan khas. 3. Menjadikan persyaratan pemakaian. Kerajinan bahan lunak merupakan persyaratan untuk dipakai. Jika tidak digunakan, maka tidak berarti apa-apa. Yang keempat, merupakan pertanda atau simbol. Produk kerajinan bahan lunak dijadikan sebagai pertanda atau simbol suatu kepentingan. 5. Dibuat khusus sesuai benda aslinya atau duplikasi. Kerajinan bahan lunak dibuat secara khusus menyerupai bentuk aslinya untuk alasan dan kebutuhan tertentu. 6. Sebagai bagian dari karya seni. Karena mencerminkan ekspresi keberagaman budaya Nusantara, maka kerajinan bahan lunak merupakan bagian dari karya seni. Selanjutnya silahkan kalian perhatikan berbagai kerajinan yang terbuat dari bahan lunak yang ada di sekitar kalian atau yang ada di negara kita Indonesia. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.